Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Mari kita sama-sama bersekutu. Saya percaya saat ini apapun yang terjadi di dalam kondisi kita mau tetap bersyukur di dalam segala hal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Jikalau satu kesempatan lagi kami boleh masuk di dalam mesbah doa hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menuntun langkah-langkah setiap kami. Tuhan terus memimpin kami ya Tuhan, membimbing kami di dalam jalan-Mu. Malam hari ini kami ingin merasakan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjamah setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Biar kasih Tuhan mengalir. Biar hadirat Tuhan turun melawat setiap umat-Mu yang merindukan Engkau pada malam hari ini akan dipuaskan. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Bapa. Karena kami mau berserah penuh malam hari ini, kami datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Mari mengucap syukur. Di dalam setiap kondisi apapun, mungkin ada jawaban, belum ada jawaban doa dari Tuhan. Mari tetap mengucap syukur. Sebab Dia Allah yang lebih tahu. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Mari datang, mari sembah Dia. Yes. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau yang paling mengerti setiap kami. Yesus, Kaulah sumber jawaban. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, Kau tahu ya Tuhan. Dan bawa kami ya, untuk lebih dekat lagi denganmu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya sama-sama, hanya Kau Tuhan.
denganmu ya Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal setiap kami, pribadi yang mengenal. Tak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Tiada yang tersembunyi Bagimu seluruh isi hatimu, Engkau tahu ya Tuhan, dan bawa kami untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari masing-masing pribadi saat ini datang pada Tuhan. Dia yang paling mengerti tentang kehidupan kita, saudara. Karenanya kita gak usah khawatir, gak perlu takut, gak perlu cemas, gak perlu bimbang. Asalkan kita datang mendekat pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan ke setiap kita. Mari datang pada Tuhan. Izinkan Dia mendekapmu malam ini. Tuhan, Kau mendekap setiap kami umat-Mu yang rindu ya Bapa. Kami ingin rasakan kasih-Mu ya Tuhan, mengalir ya. Mari rasakan indahnya kasih Tuhan ya. Bersyukur untuk setiap hal yang sudah terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ya. Hanya Engkau. Mari datang dengan segenap hati kita. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Seluruh isi hati kami Engkau tahu ya Tuhan. Dengan segenap hati nyatakan ya. Mari datang untuk lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nyatakan hanya Engkau ya Tuhan. Jesus, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Seluruh isi hatiku Engkau tahu ya Tuhan, dan bawa kami untuk lebih dekat padamu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih.
tidak akan pernah sedetik pun Tuhan kami akan menjauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di Kami ada di dalam pelataran-Mu Amin Tuhan. daripada 1000 hari di tempat Karena kami yakin tempat yang terbaik hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Amin. memuji-Mu, Yes. menyembah Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang Kami bisa menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. dan menikmati semua kemurahan. Ini doa kami, ini harapan kami kepadamu ya Tuhan. Dan ini kerinduan kami kepadamu. Lebih baik Kami tahu tempat yang terbaik hanya di dalam hadirat-Mu ya di Tuhan. pelataran-Mu Bawa kami masuk terus dalam hadirat-Mu. daripada Yes. 1000 hari Ya di Tuhan. tempat lain. Puaskan kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yes. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Kau Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Dan terus kami menikmati Engkau ya Tuhan. semua kemurahan. Sekali lagi jemaat Tuhan, yuk nyanyikan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di Kami rindu ada dalam hadirat-Mu. daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, dan menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup Menikmati dan menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu. Sekali lagi umat Tuhan katakan lebih baik. lebih baik Amin Tuhan. satu hari Mari terus alami Tuhan saudara di dalam hadirat Tuhan. Jawaban Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Yes. 1000 hari di tempat Amin lain. Dan kami rindu memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati Ini yang kami rasakan bersama Engkau. Kami menikmati kemurahan-Mu. Kau ada dalam kami. Anugerah-Mu Tuhan melimpah atas kami.
kebaikan-Mu selalu mengikuti kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami terus ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak mau lepas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terus pimpin hidup kami Yesus Tuhan. Lebih baik satu hari. Mari bisa angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup kami menikmati kemurahan-Mu, dan kami nikmati menikmati anugerah-Mu Tuhan. semua kemurahan-Mu. Biar kami nikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun. Kami lihat bagaimana tangan-Mu bekerja setiap hari dalam hidup kami. Setiap hari kami lihat kebaikan-Mu atas hidup kami. Terlalu baik Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sebab terlalu banyak yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sebab itu ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan. Terima Oh, kasih. terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. ku persembahkan Ini hidup kami di hadapan Engkau. seluruh hidup. Terima kasih Tuhan. Biar ku tetap cinta, Kami tetap biar ku tetap mengasihi Engkau. sama Dengan segenap hati kami nyatakan di hadapan Engkau Tuhan. terlalu banyak Yang Tuhan telah beri. yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin. Takkan mungkin ku balas Dari terlalu apa yang ku banyak. miliki. Terima kasih Tuhan. Persembahkan Ini hidup kami, ini pernyataan kami Tuhan. seluruh hidup. Semuanya datang daripada Tuhan dan kami kembalikan bagi-Mu Tuhan. Dan ku tetap Apapun yang terjadi kami mau biar katakan ku tetap amin setia. Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan Tuhan. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan beri. Takkan mungkin ku Ajar kami selalu menanamkan
kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, Tuhan. dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Setiap hari kami mengucap syukur karena pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Setiap hari kami mengucap syukur karena apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Setiap hari kami mengucap syukur karena kami terima kekuatan yang baru selalu daripada Tuhan. Bahkan dalam waktu-waktu kami Tuhan, dalam musim hidup kami, baik buruknya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami mengucap syukur dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau bawa setiap hati kami mau menyatakan di hadapan Engkau. Oh, terlalu banyak. Terima kasih Bapa Yang Tuhan telah yang beri, Kau beri bagiku. takkan mungkin ku Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. dari Terima kasih Bapa. apa yang ku Kau terlalu miliki. baik Tuhan. Ku persembahkan Sampai selamanya seluruh hidupku, Tuhan. dan ku tetap cinta, Amin. biar ku tetap Terima kasih, setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat saat ini kami boleh ada di Mezbah Doa semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan, bahkan jalan-jalan Tuhan, rencana Tuhan di hidup kami. Hidup kami boleh selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan. Berdoa mengucap syukur buat hari ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati kami bagi firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Saya mengucapkan gong sifat cai bagi yang merayakan. Selamat ulang tahun baru Imlek ya. Saya percaya Alkitab berkata Tuhan memahkotai tahun dengan rahmat-Nya, dengan kebaikan-Nya. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie, nama saya Ibu Desi dari Makassar. Ya, shalom yang ada di Makassar ya. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam keluarga kami, ya khususnya bagi ibu saya. Ya, beberapa waktu yang lalu ibu saya harus dirawat di rumah sakit karena mengalami penyempitan tulang belakang yang membuatnya tidak bisa duduk lama. Ibu saya sebenarnya sudah menderita jantung hampir 20 tahun. Dan setiap hari dia harus makan obat, minum obat ya. Namun puji Tuhan menjelang pengobatan tulang belakang kondisinya membaik sehingga dokter bisa melakukan injeksi obat-obat. Karena menurut dokter kalau kondisi ibu kami tidak baik, maka ada obat jantung yang ketika dikonsumsi akan menghambat perawatan tulang belakangnya. Saat itu saya tidak bisa ada di samping ibu saya. Saya berada jauh dari ibu saya.
Namun saya tetap berdoa dengan sungguh-sungguh dan saya memohon kepada Tuhan agar pengobatan ibu saya berjalan tanpa ada halangan dan agar ibu saya bisa sehat kembali. Puji Tuhan, ketika obat dimasukkan ke dalam tubuh ibu saya, obat itu bisa diterima dengan baik. Bahkan obat-obatan itu kini sudah kini ibu saya sudah boleh pulang ke rumah. Saya percaya ibu itu semua karena kebaikan Tuhan dan inilah nasar saya. Saya bernasar kalau ibu saya sembuh dan keadaannya membaik, saya akan bersaksi di mesbah doa. Ya, tapi karena banyaknya kesibukan saya lupa Bu. Dan saya merasa ada yang mengganjal di dalam hati saya. Saat saya bangun pagi saya merasa saat itu kok di payudara sebelah kiri saya sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. Dan ketika saya meraba ternyata ada benjolan dan sakit sampai ke bagian belakang. Saya belum melakukan pemeriksaan ke dokter dan saya berharap semua akan baik-baik saja. Saya juga percaya Tuhan itu baik dan mengasihi saya apapun kondisi saya saat ini. Ibu Debbie selalu ibu ingatkan bahwa jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, baik itu penyakit atau apapun, maka pasti Tuhan ingin dari kita itu terutama agar kita mengandalkan Tuhan dan kita harus hidup lebih dekat lagi dengan Tuhan. Namun memang terkadang kita tidak bisa menangkap maksud Tuhan karena kita selalu ingin segala sesuatu itu terjadi baik dan sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saya semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Ibu untuk setiap khotbah-khotbah Ibu yang terus memberkati kami. Doa saya Tuhan memberkati ibu dan keluarga serta seluruh tim Mesbah Doa Mesbah Syukur. Maaf Bu kalau kesaksian saya panjang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin dari Ibu Desi di Makassar. Apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, percayalah bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Iya, baik saudara, kita kemarin sudah selesai dengan 1 Tawarik pasal yang ke-21 tentang bagaimana pendaftaran dan penghukuman. Daud itu memang tidak kayaknya dia melakukan sesuatu yang tidak gimana-gimana gitu dosanya. Tetapi ternyata itu di hadapan Tuhan menjadi sebuah dosa yang besar karena bukan soal menghitung jumlahnya, tetapi motivasi Daud itu menghitung karena dia ingin mengukur kekuatan dari bangsa Israel dan dia mulai mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga itu menjadi sebuah hal yang membawa dosa. Dan itulah sehingga terjadi penghukuman. Tuhan memilih 3 hal apakah orang Israel akan Daud disuruh pilih hukuman apa yang harus dia jalani. Tuhan beri pilihan, dia jatuh ke tangan musuh atau orang Israel mati karena penyakit dan akhirnya Daud memilih dan penyakit sampar datang sehingga Israel mati 70.000 lebih saudara. Sampai akhirnya Daud merendahkan diri. Daud memohon pengampunan kepada Tuhan supaya penghukuman itu tidak lagi terjadi. Sehingga Tuhan mengampuni Daud dan akhirnya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada seluruh orang Israel dan akhirnya Daud diberikan satu kekuatan untuk kembali menjalankan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Memang saudara ketika kita ini mau sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka banyak godaan dan iblis menggoda Daud. Daud tergoda untuk menghitung jumlah pasukannya. Dan kita akan lanjutkan sekarang saudara masih di 1 Tawarik pasal 20 pasal 21 sekarang sudah selesai dan kita akan masuk ke ayat yang ke-18 sekarang, masih di 1 Tawarik 21
Jadi mezbah didirikan dekat Yerusalem dan tulah berhenti. Kita tahu pada akhirnya Daud merendahkan diri memakai kain kabung dan dia meminta kepada Tuhan untuk menghentikan penghukuman atau tulah terhadap orang Israel karena kesalahan Daud menghitung jumlah. Sekarang 1 Tawarik pasal 21 ayat yang ke-18. Mezbah didirikan dekat Yerusalem, tulah berhenti. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Ya, lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum ketika ia memalingkan diri, dilihatnya malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. 21. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Jadi saudara, ketika Daud merendahkan diri, memohon Tuhan menghentikan penghukuman dan tulah yang terjadi, sehingga puluhan ribu orang Israel terbunuh oleh penyakit, ya, dan akhirnya Tuhan mendengarkan doa Daud. Memang ketika kita menghadapi masalah atau penghukuman atau murka Tuhan atau hajaran Tuhan, ya tidak ada yang lain yang harus kita lakukan, ya tidak usah cari pendeta, ya tidak usah cari orang pinter, nggak usah cari dukun, nggak usah cari peramal. Sebaliknya merendahkan dirilah di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud, memakai kain kabung, mengaku dosa dan bertobat. Sehingga ya Tuhan berkenan atas apa yang Daud lakukan. Lalu akhirnya Tuhan ya mengirim malaikat Tuhan. Dan akhirnya ya Tuhan menyuruh Gad, ya. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad, ya, untuk mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah Tuhan, ya. Mendirikan mezbah artinya apa? Ya, membangun sebuah tempat untuk menyembah, memuji Tuhan dan mendengarkan Tuhan di sana. Lalu Daud pergi, ya, kepada, dikatakan Tuhan bilang harus mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu, saudara. Ya, dan akhirnya Daud pergi, saudara, ya, ke tempatnya Ornan, ya, orang Gad itu, untuk dipersembahkan korban di sana. Ketika Daud sampai di sana, ya, dikatakan tadi bahwa Ornan itu sedang mengirik gandum, ya. Dan ketika ia memalingkan diri, dia melihat malaikat, saudara. Ya, bayangkan ketika melihat malaikat itu seperti apa, ya. Bahkan dikatakan anak-anaknya Ornan bersembunyi. Ya, pasti karena pemandangan tuduh melihat malaikat loh, ya. Dan ketika Daud sampai, ya, kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya. Dan dia melihat Daud, dia sujud menyembah kepada Daud karena Daudlah raja, saudara. 22. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan. Ya, ketika Daud sampai, dia mengutarakan niatnya kepada Ornan, ya, pemilik tanah itu, ya. Dia berkata bahwa dia akan mendirikan mezbah di situ supaya tulah berhenti atas Israel, orang-orang yang mati terbunuh oleh penyakit karena tulah dari Tuhan. Ya, jadi dia bilang, hanya ketika aku mendirikan mezbah di sini maka tulah ini akan berhenti. Dan Ornan memberikan apa yang Daud mau, saudara, yaitu tanahnya, tempat pengirikannya itu diberikan. Bukan hanya diberikan, tapi Ornan pun memberi persembahan. Ya, dia persembahkan lembu-lembunya kepada Daud, bahkan kayu pengiriknya juga dijadikan sebagai kayu bakar. Bahkan Ornan pun dikatakan di sana, ya, memberi persembahan sebagai bentuk, ya, dia menghormati Tuhan. Dia mempersembahkan gandum untuk korban sajian. Dan semuanya itu dia persembahkan, dia berikan kepada Daud gratis sebagai persembahan bagi Tuhan.
24, tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku ini mau membelinya dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, ya, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Daud itu orangnya tidak mau, saudara. Ya, Daud mau biarlah persembahannya itu dari dia untuk Tuhan. Daud sangat mengerti ketika orang memberi persembahan, maka ya dialah yang akan mendapat berkat. Kalau Ornan yang memberi, berarti Ornan yang akan diberkati. Makanya Daud bilang, aku tidak mau menerima itu gratis, tapi aku bayar kepadamu, aku beli kepadamu. Aku tidak ingin mempersembahkan korban bakaran yang gratisan kepada Tuhan. Daud mau dialah yang mendapat berkat, ya. Karena dia tahu banget bahwa kalau Ornan yang memberi itu dengan cuma-cuma, maka Ornanlah yang diberkati. Tapi kalau Daud yang membeli itu, maka berkat itu akan jatuh ke tangannya. Biarlah kita mempunyai mental seperti ini, saudara. Kita tahu bahwa ketika kita menabur bagi pekerjaan Tuhan dari hasil yang kita punya sendiri, ya sekalipun berat, tapi percayalah ya kitalah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Akhirnya Daud membayar, saudara, kepada Ornan karena Daud mengerti benar kebenarannya, dia tidak ingin kehilangan berkat dari Tuhan. Dan akhirnya dikatakan di sana, saudara, ya lalu pada waktu itu akhirnya Daud membayar, ya. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 sikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil nama Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Wow, luar biasa. Ketika Daud mempersembahkan korban dari hati, ya dia tidak mau ya Ornan yang memberikan itu, tapi dia ingin dia sendiri yang memberikan dengan pengorbanannya supaya dia diberkati Tuhan. Dan Tuhan menerima apa yang dia beri itu, dan Tuhan menurunkan berkatnya, saudara. Ya, Tuhan hadir, ya, dan Tuhan menunjukkan kemuliaannya kepada Daud ketika Daud mendirikan mezbah, ya, dan Tuhan menjawab dia, dikatakan. Lalu Tuhan berfirman kepada malaikat itu, akhirnya malaikat itu menarik pedangnya, ya. Yang bisa menghentikan malaikat menarik murka dan tulah dari Tuhan itu hanya adalah Tuhan sendiri, tidak ada manusia yang bisa ya memerintah kepada malaikat kecuali Tuhan. Ayat 28, pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan yang orang Yebus itu, kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun, dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Ya, lalu Daud pasal 22 ayat 1, maka lalu Daud berkata, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Ya, kita lihat, saudara, ketika Daud membeli tanah Ornan untuk membangun mezbah, Ornan ya sebenarnya dengan murah hati memang ya memberikan sebagai hadiah, namun Daud menolak dengan berkata, aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Daud ingin memberikan persembahan atau kurban kepada Allah. Suatu persembahan menuntut biaya dari si pemberi yang berkaitan dengan dirinya, dan itu mungkin waktu atau uangnya, tenaganya, pikirannya, semua dipersembahkan. Memberikan korban itu menuntut lebih dari sekedar ya usaha atau pemberian asal-asalan. Allah ingin kita memberi dengan sukarela dari sikap hati yang mau berkorban. Ya, dan Tuhan memberi itu ya Tuhan melihat ya hati kita, walaupun memang ya Daud itu ya memang dia sebenarnya dia sih ya mungkin secara manusia kita berpikir ya enak gratisan lah, diterima aja. Tapi tidak, Daud mengerti kebenaran firman Tuhan, siapa yang menabur dia yang akan menuai. Dan kita tahu Gibeon itu adalah kota orang Benyamin, kira-kira 2 jam perjalanan di sisi barat dari laut Yerusalem. Dari Yerusalem itu 2 jam perjalanan ke kota Gibeon. Dan bertahun-tahun sebelumnya Saul memindahkan kemah suci ke sana. Dalam kejadian ini Daud tidak pergi ke sana karena dia diliputi rasa
ya takut akan ya penghukuman Tuhan pada waktu itu. Ya, dan dia tahu bahwa di sana ada pedang Tuhan, malaikat itu. Jadi Daud takut pergi ke sana. Ya, sebab bayangkan saudara, ya 70.000 orang tewas mati akibat kesombongan Daud. Jadi dia ketakutan, ya. Dia merasakan bagaimana murka Tuhan itu benar-benar, ya, sehingga Daud itu akhirnya tidak berani datang ke Gibeon, tetapi dia menghormati Tuhan. Dari situ Daud tahu dan dia bertobat sehingga dia mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini saudara, kita banyak nilai yang dapat kita ambil hari ini. Saudara, ya untuk melihat tahun-tahun hidupmu diberkati Tuhan, maka bawalah persembahan kepada Tuhan, hidup, uang, kekayaan, waktu, tenaga, pikiran. Ya, banyak yang bertanya kepada saya, hari ini saya sedang berada di Jawa Tengah, saudara, ya di Solo. Kemarin saya dari Makassar, lalu Semarang, lalu ini di Solo. Besok saya akan ke Surabaya pelayanan. Banyak orang yang bertanya, aduh ibu nggak capek ya bu melayani terus, keliling terus? Saya bilang ya kalau ditanya secara manusia capek, tapi mending kita bercapek-capek di ladang Tuhan, bercapek-capek melayani Tuhan. Tuhan melihat persembahan hidup yang kita beri buat Dia. Hari ini saudara kita belajar, kalau engkau mau melihat tahun-tahun hidupmu diberkati Tuhan, berilah yang terbaik juga bagi Tuhan seperti Daud, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, mendirikan mezbah, meminta Tuhan hadir. Kita mau tundukkan kepala, kita doa bersama merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan seperti Daud yang rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga mau belajar, mempersembahkan tenaga kami, pikiran kami, uang kami, kekayaan kami untuk Tuhan, supaya kami boleh melihat perkenanan Tuhan atas hidup kami. Beri kami kesadaran penuh melakukan yang terbaik buat Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang terbaring sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kami boleh mengalami tahun-tahun kemenangan, tahun-tahun yang penuh berkat di hidup kami, karena kami mau tunduk menghormati Tuhan. Buang segala kesombongan seperti Daud yang sudah sombong menghitung pasukannya sehingga dia kehilangan 70.000 orang. Kami mau belajar taat, mengandalkan Tuhan di hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang rindu pemulihan dalam rumah tangga. Tuhan pulihkan suami, anak-anak, istri, orang tua dipulihkan semuanya. Bahkan yang sedang dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja agar setiap hutang boleh kami lunasi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Untuk Tuhanlah yang membukakan kandungan bagi setiap mereka yang rindu punya anak keturunan. Tuhan beri keturunan ilahi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Hari-hari ini Tuhan, Indonesia beberapa hari lagi akan memasuki pesta demokrasi pemilihan presiden. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah, anugerah Tuhan turun atas Indonesia. Engkau memilih seorang presiden yang benar-benar adalah pilihan dari Tuhan, siapapun dia. Kami tahu Tuhan yang berdaulat. Banyak orang boleh berusaha, boleh berangan-angan, banyak orang boleh berencana, tapi pada akhirnya keputusan Tuhan juga yang terjadi. Kami berdoa biar pemilihan presiden boleh satu putaran saja Tuhan, agar sungguh-sungguh bangsa ini ya tidak mengalami pemborosan keuangan, bahkan perekonomian boleh berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Kami tolak kerusuhan, pertikaian, peperangan, kami tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Satukan setiap kami, bangsa-Mu, ya setiap capres itu adalah anak Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mau memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Namun hanya satu yang akan Tuhan pilih bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Memberkati juga Bapak Presiden Jokowi, beri kesehatan, kekuatan, apapun yang sudah Tuhan kerjakan lewat kehidupannya atas bangsa ini. Kami bersyukur ada banyak perubahan yang sudah terjadi di atas bangsa kami karena Tuhan beliau. Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi, juga semua bangsa-bangsa. Tuhan berkati Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, di 5 benua. Tuhan memberkati hujan pertobatan tercurah dan anugerah Tuhan boleh melimpah. Orang-orang bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus,
Bahkan pertolongan Allah Roh Kudus yang akan menolong, membimbing kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel. Tuhan memberkati, Gongsi Facai.